Kalau tipikal jinak itu biasanya birahi sudah dapat, emosinya kurang, atau bisa dikatakan emosinya kurang muncak ya teman, serta staminanya kurang. Nah, melainkan murai batu yang tipikal giras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicauannya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya akan membalas salah satu requestan para subscriber saya teman-teman, yang saya akan tampilkan setiap jam 12 siang ya. Dan insya Allah saya selalu akan menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan saya untuk membalas requestan para subscriber saya tersebut. Dan di sini requestan subscriber saya salah satunya yang bernama Sulistiawan ya teman-teman. Sulistiawan saya akan tampilkan juga di layar kaca teman-teman requestannya seperti apa. Dan pada dasarnya saya akan jabarkan sedikit di sini. Dia itu memiliki murai batu jinak dan tidak bisa melakukan penjemuran dikarenakan kesibukan kerja pagi pulang sore. Bagaimana mensiasatinya? Om, terima kasih. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama, langsung saja silakan ditonton. Oke teman-teman, silakan disaksikan ya. Dan untuk saudara Sulistiawan, terima kasih sudah request kepada saya. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih telah menonton channel saya teman-teman. Nah di sini sebelum saya akan bahas secara detail, saya akan bahas dasarnya dulu ya teman-teman. Murai batu itu kan ada dua tipikal ya. Yang pertama tipikal jinak dan tipikal giras. Kalau tipikal jinak itu biasanya birahi sudah dapat, emosinya kurang, atau bisa dikatakan emosinya kurang muncak ya teman, serta staminanya kurang. Nah, melainkan murai batu yang tipikal giras itu biasanya dia susah sekali mendapatkan birahi, melainkan dia sangat gampang sekali mendapatkan emosi. Tetapi tetap saja teman-teman, murai batu yang bisa tampil di lapangan itu harus balance ya teman-teman. 50% birahi serta 50% emosi. Barulah dia bisa tampil di lapangan. Dan barulah dia bisa gacor dan bisa menampilkan performa dia di lapangan. Nah, untuk murai batu orang tersebut kan tipikalnya kan jinak ya teman-teman. Murai batu jinak itu yang saya sebutkan tadi, birahinya sudah dapat, emosinya kurang, serta staminanya kurang. Nah, PR kita di sini, kita hanya menstabilkan birahi, lalu meningkatkan stamina, serta menaikkan emosi. Ya teman-teman, harus perlu ingat seperti itu. Jadi pada saat dia tidak bisa dijemur, atau dia dalam artian sibuk bekerja ya kan, tidak bisa melakukan penjemuran, kalau menurut saya itu tidak masalah teman-teman. Yang terpenting cara penanganannya saja teman-teman. Cara penanganan tepat, barulah dia nanti kita setting untuk lapangan. Dan kalau untuk pribadi saya teman-teman, ketika kita tidak bisa menjemur ketika di pagi hari karena waktu kita bekerja sangatlah sibuk ya teman-teman, kita cukup diembunkan saja ya teman-teman. Yang terpenting itu embun, dan yang harus utama ya teman-teman, itu kita harus memakai kroto, karena kroto itu sangatlah wajib untuk murai batu jinak. Jadi jangkriknya jangan terlalu banyak ya teman-teman.
Jangkrik cukup 5 saja kan. Lalu kita lakukan pemberian kroto setiap hari. Dan untuk pemandian, teman-teman harus perlu ketahui ya teman-teman, fungsi mandi malam itu untuk menstabilkan atau menurunkan birahi serta menstabilkan emosi. Dan untuk mandi sore itu hanya menstabilkan birahi serta emosi. Nah, apabila teman-teman memiliki murai batu jinak yang tidak bisa melakukan jemur setiap hari, saya sarankan teman-teman tidak usah melakukan pemandian setiap hari. Dengan dalam kategori teman-teman cukup melakukan pemandian seminggu 2 kali. Nah, mandinya itu pun kalau teman-teman jam kerjanya sibuk pulang malam, nggak masalah. Teman-teman lakukan saja pemandian di malam hari. Tetapi kita siasati untuk melakukan pemandian seminggu 2 kali saja. Karena apa teman-teman? Murai batu yang kita setting stabil jangkrik 5 serta kroto itu secara otomatis birahinya dapat teman-teman. Birahinya dapat. Nah, kalau birahi dia sudah dapat, secara otomatis emosinya juga akan terbentuk. Ya kan? Karena menurut saya di dalam full krodong atau kita lakukan full krodong itu sangat panas juga teman-teman. Suhu murai batu kita itu sangat panas juga. Makanya apabila teman-teman tidak bisa melakukan penjemuran di pagi hari, ya teman-teman silakan saja main krodong, tetapi hanya fokus main full krodong teman-teman. Harian jangan dibuka, tapi tetap diberikan kroto setiap hari. Nah, jangkriknya jangan terlalu banyak. Karena apa? Burung yang memakan jangkrik banyak itu otomatis itu harus dilakukan penjemuran. Karena jangkrik itu kan untuk power ya teman-teman. Untuk power, apabila kita kasih dengan porsi banyak bisa menyebabkan birahi. Nah, kalau murai batu birahi, teman-teman sudah birahi, ya kan, itu biasanya dia akan timbul jinak serta ngelowo. Nah, itu sangat berbahaya apabila kita tidak lakukan penjemuran. Nah, tetapi melainkan kita kasih kroto setiap hari sedikit ya teman-teman. Kroto itu kan fungsinya untuk menggacorkannya, agar murai batu kita gacor, ya kan, birahinya stabil. Dan apabila dia sudah gacor, akan terbentuk emosi. Ya teman-teman, kalau menurut saya, ketika teman-teman sibuk bekerja, jangan berkecil hati teman-teman untuk merawat murai batu kita yang tipikalnya jinak. Kita cukup mainkan pemandian, kita jarangin saja. Kita kasih seminggu 2 kali. Misalkan kita terakhir main di hari Minggu ya. Burung yang setiap kita lombakan harus kita mandikan. Nah, setelah itu di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu nggak usah kita mandikan. Nah, Kamis baru kita mandikan malam teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa sore, ya silakan saja mandikan malam. Setelah mandi, teman-teman kasih kroto sedikit aja teman-teman untuk stamina dia. Nah, nanti ketemu lagi mandi setelah lomba teman-teman. Jadi kita hanya memanfaatkan full krodong saja. Dan untuk pengumbaran, menurut saya pada saat murai batu kita jinak, itu kan murai jinak itu sangat rentan birahi ya teman-teman. Kalau enggak kita pupus dengan umbaran atau enggak kita setel dengan olahraga, itu nanti berakibatkan murai batu tersebut kegemukan teman-teman. Secara kan dia kan memakan kroto, jangkrik, dijemur tidak ya teman-teman. Nah, dia hanya full krodong. Kalau enggak kita lakukan pengumbaran, dia akan kegemukan teman-teman. Jadi akan berlemak. Saran saya, kalau teman-teman sama sekali tidak dapat melakukan penjemuran, teman-teman siasati juga melakukan pengumbaran. Pengumbarannya pun ketika teman-teman pulang kerja ya kan, misalkan teman-teman pulang kerja sore atau malam, ya silakan teman-teman coba untuk pengumbaran.
Murai batu jinak itu nggak jadi masalah teman-teman. Mau teman-teman umbar malam, sore itu nggak jadi masalah. Yang terpenting kita cukupi nutrisi dan stamina dia. Nah, dan murai batu jinak, teman-teman juga harus peringat, kita umbar digebah nggak jadi masalah. Karena di saat dia kecil, itu sudah sering sekali berinteraksi dengan manusia. Dengan berbeda dengan murai batu giras ya teman-teman. Giras itu kan dalam artian dia takut dengan keberadaan manusia. Jadi untuk murai batu jinak bisa saya garis bawahi, silakan teman-teman lakukan pengumbaran, digebah juga nggak jadi masalah. Tetapi kalau teman-teman memiliki murai batu giras, jangan sekali-sekali teman-teman gebah. Karena murai batu giras itu menandakan dia dari kecilnya atau kepribadiannya itu tidak mau disentuh dengan orang. Jadi dia agak giras, maksudnya nggak nyaman teman-teman. Jadi dia selalu sifat agresif dia ditunjukkan pada saat kita mendekati dia. Dan untuk channel ini yang terpenting saya garis bawahi, ketika teman-teman memiliki murai batu jinak yang sama sekali tidak bisa melakukan penjemuran, teman-teman nggak usah berkecil hati. Teman-teman silakan saja main full kerodong. Saya ulangi lagi teman-teman, main full kerodong. Jangkrik jangan terlalu banyak. Pemberian kroto, ya kan, setiap hari. Lalu mainkan embun, ya. Pemandian seminggu 2 kali, hari Kamis dan setelah lomba saja. Dan apabila murai batu teman-teman agak galak ya, di lapangan boleh kita coba H-1 kita mandikan, barulah kita tampilkan di lapangan pada saat ada minggunya. Yang terpenting teman-teman harus selalu menjaga suhu kestabilan dia teman-teman. Karena murai batu yang di full kerodong, suhunya itu sama juga panas teman-teman. Ya kan? Itu juga dapat meningkatkan emosi. Tetapi teman-teman harus perlu ingat, teman-teman memiliki murai batu jinak, alangkah baiknya teman-teman lakukan pengumbaran. Minimal seminggu 2 kali nggak jadi masalah. Karena murai batu jinak sangat rentan sekali naik birahi tinggi serta kegemukan teman-teman. Nah makanya kita siasati dengan pengumbaran untuk melatih fisik dan dia agar olahraga teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Itu dia penjelasan saya mengenai murai batu jinak yang tidak dapat melakukan penjemuran di setiap harinya. Yang terpenting teman-teman pahami dulu ya teman-teman karakter murai batu teman-teman. Barulah kita lakukan settingan-settingan berdasarkan murai batu teman-teman. Dan yang terpenting juga teman-teman harus selalu bertanya ya kepada para senior murai batu di sekeliling teman-teman, agar kita itu selalu mendapatkan ilmu. Dan jangan sekali-sekali teman-teman menyombongkan diri ya teman untuk merawat murai batu. Karena merawat murai batu apabila kita merasa tinggi atau kita sombong, itu nggak akan ketemu teman-teman. Settingan murai batu kita itu nggak akan ketemu. Yang terpenting kita selalu bersabar dan selalu bertanya kepada para senior murai batu di sekeliling kita. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya masih nervous juga ya di kamera ya. Tapi kalau untuk edukasi perawatan yang saya berikan, insya Allah real ya teman-teman, berdasarkan pengalaman serta yang saya alami dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.